Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dan bergabung di dalam pelayanan Hizbat Ministry pada minggu ini. Sebelumnya dalam suasana Imlek ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu sekalian yang merayakannya. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kita sekalian, memberikan kerukunan, keharmonisan, kedamaian dalam keluarga kita sekalian. Bersama-sama kita berdoa lebih dahulu sebelum kita melanjutkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan pada hari ini. Kami sekarang sama-sama ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Berkatilah agar kami boleh sungguh-sungguh memahami maksud Tuhan dan menjadi seorang pelaku firman. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan setiap kami yang mendengarkan, menyaksikan acara ini dari mana-mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sudah berapa lama engkau menjadi seorang Kristen? Mungkin sudah ada yang puluhan tahun jadi orang Kristen, seperti saya. Mungkin ada yang baru belasan tahun, mungkin ada yang baru beberapa bulan yang lalu. Saudara, waktu kita melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau kita menengok ke belakang, dari momen kita bertobat kenal Kristus, sampai momen kita dibaptis, sampai momen kita hari ini, apakah saudara melihat adakah pertumbuhan rohani dalam hidup kita? Adakah pertumbuhan rohani yang menghasilkan buah dalam hidup kita? Saudara sekalian, di awal tahun 2023 kebaktian tahun baru, saya mendengarkan sebuah khotbah yang sangat baik sekali yang diambil dari Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan ayatnya buat Bapak Ibu. Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara, satu ayat yang sangat keras sekali, yang menuntut orang percaya untuk tidak diam saja sebagai orang Kristen, tetapi untuk terus menuntut pertumbuhan rohani dan berbuah bagi Tuhan. Berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, kalau saya renungkan bagian ini, saya berpikir tahun ini kita akan fokus di dalam tema-tema tentang spiritual growth, pertumbuhan rohani. Dan kita akan mengawalinya dengan sebuah perumpamaan yang saudara-saudara sudah tahu semua tentang seorang penabur. Saya berikan judul renungan ini adalah Which one are you? Which one are you? Anda yang mana? Saudara, kita lihat perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan yang sangat sederhana, dan saya yakin kita semua sudah paham bagian ini. Saya bacakan. Dari Injil Matius 13, ayat yang ketiga, dan seterusnya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Yang ke-9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara, Yesus kerap kali menyampaikan pengajarannya melalui perumpamaan, melalui sebuah cerita. Dan ada kalanya dalam sebuah perumpamaan itu dia tidak memberikan arti perumpamaan, dia memberikan kata-kata kunci dari perumpamaan itu. Nah, di dalam Matius 13 ini uniknya, dalam perumpamaan tentang penabur, dia memberikan artinya. Dan sudah sangat jelas sekali artinya. Kita lanjutkan ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penilaian karena firman itu, orang itu pun segera murtad. 22. Ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku, satu perumpamaan yang sangat indah, yang sangat sederhana, dan sangat langsung ada jawabannya, ada penjelasannya. Sehingga kalau saya stop sampai di sini saja dan kita berdoa penutup, saya percaya kita semua sudah mengerti
arti perumpamaan itu? Jadi di sini kita melihat satu hal yang Yesus ajarkan dengan cara yang sederhana sekali, melihat bahwa which one are you? Anda yang mana? Anda yang mana? Saudara, kita lihat di sini ada 4 jenis lahan di mana tempat benih ditabur, benih tertabur. Yang pertama adalah bagian pinggir jalan, saudara. Pinggir jalan. Kita pahami bersama bahwa benih yang ditaburkan oleh penabur itu adalah firman Tuhan. Suatu saat kita akan bahas tentang firman Tuhan. Kemudian orang-orang yang benih pinggir jalan itu adalah orang-orang yang datang dengar firman Tuhan, tetapi orang-orang itu mengeraskan hati. Orang-orang yang berdosa dengar tapi tidak mau menerima firman Tuhan. Orang-orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak mau ubah konsepnya, tidak mau ubah pola pikirnya, merasa diri baik. Orang-orang yang merasa dirinya oke, bagus, tetapi oke, ya sudah. Itu buat lu, bukan buat gua. Saudara, berapa banyak orang-orang yang kita temui yang seperti itu? Orang-orang yang mungkin kita injili secara pribadi, tetapi hatinya keras, tidak mau terima Tuhan. Orang-orang yang dengar firman Tuhan, tapi menolak firman Tuhan. Sehingga orang-orang itu pada akhirnya juga tidak akan bisa mendapatkan benih firman Tuhan yang baik dan diselamatkan oleh Tuhan. Terus sekalian, banyak orang-orang yang mengeraskan hati. Waktu kita menginjili, kita ajak bicara tentang Yesus Kristus yang luar biasa. Orang-orang dengar dari YouTube segala macam, tapi dalam hatinya terus berkeras, no. Saya tidak mau ubah konsep. Saya punya konsep seperti ini. Ya sudah, saya lebih baik. Dan orang-orang seperti itu adalah disebutkan di unresponsive heart. Hati yang tidak ada respon. Pinggir jalan. Saudara, saya percaya kita bukan golongan unresponsive heart. Kita ada di sini, sama-sama mau belajar firman Tuhan. Yang kedua, saudara, benih jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Ini bukan tanah yang kemudian banyak batu-batu kecil di sekelilingnya sehingga benih nyelip di situ, bukan. Tapi ini adalah satu batu besar di bawah yang dilapisi tanah yang tipis. Sehingga kalau kita lihat itu ada tanah yang tipis, tetapi dalamnya adalah batu yang besar. Sehingga waktu benih masuk ke situ, akarnya tidak bisa tembus ke batu. Ada keras pastinya. Nah, ini adalah orang-orang yang dengar firman Tuhan dengan gembira. Wah, puji Tuhan. Dia bisa berteriak, haleluya, puji Tuhan, memuji Tuhan. Tapi dia tidak berakar, saudara. Semangat, tetapi dia belum teruji. Karena orang itu lebih mementingkan kenyamanan hidup, penerimaan orang lain, sehingga waktu ada masalah, dalam konteks itu disebutkan waktu ada penganiayaan, orang-orang itu langsung murtad. Langsung meninggalkan Tuhan. Karena dia hanya mau bagian yang enak-enak saja. Orang ini tidak mau berakar, karena tidak bisa berakar karena begitu besarnya batu di situ. Begitu besarnya pola pikir dia di situ. Dia hanya senang dengar firman. Saudara, kan juga banyak kita ketemu orang-orang ya yang suka dengar firman, ya, ke gereja datang. Tapi pada saat ada masalah besar, gak usah ngomongin penganiayaan ya, masalah besar pun dia bisa langsung meninggalkan Tuhan, langsung murtad. Ini adalah orang-orang yang kita sebut the impulsive heart. Hati yang impulsif, yang begitu cepat berespon. Dan rasanya, wah, luar biasa orang ini, gitu ya. Saudara, yang ketiga, kita melihat di sini adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Jadi, tanah, ada banyak semak duri, tetapi tanah. Sehingga waktu benih masuk, ya dia tertanam di dalam tanah itu. Dan disebutkan di sini adalah orang yang penuh dengan kekhawatiran dunia, tipu daya. Sehingga waktu bertumbuh bersama-sama benih dengan duri, banyakkan durinya, sehingga menghimpit dirinya, menghimpit firman Tuhan itu, akhirnya tidak bisa berbuah. Saudara sekalian, orang-orang tipe ini, orang-orang yang terlalu khawatir dengan hidup. Sehingga dia menyibukkan diri dengan banyak hal, dengan mencari uang, mencari ketenaran dan sebagainya. Dan dia mengabaikan firman Tuhan. Orang-orang seperti itu punya banyak idols, saudara. Punya banyak berhala di dalam hidupnya dia. Mungkin bukan patung-patung yang dia sembah, tetapi punya banyak distraction dalam hidup dia. Punya banyak kekhawatiran. Mungkin orang-orang yang punya banyak sekali harta yang melimpah. Orang yang penuh dengan banyak nafsu. Yang semua itu menguasai pikiran dan hati dia. Sehingga dia tidak bisa berbuah. Dia tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah. Orang-orang itu yang masih punya hal lain dalam hati dia selain Tuhan. Saudara, ini sangat disayangkan. Orang-orang yang sama-sama dengar firman, bertumbuh sama, tetapi begitu banyak distraction dalam hidup dia, banyak semak duri, akibatnya apa? Dia tidak bisa bertumbuh. Dan dia tidak bisa berbuah. Pada akhirnya, dia pun akan mati. Saudara, contohnya kita bisa lihat bagaimana seorang Yudas Iskariot bersama dengan Tuhan dalam kesehariannya dia. Tapi dalam hati dia penuh dengan keinginan, pingin punya uang, pingin menguasai. Akhirnya dia rela menjual Tuhan Yesus. Juga Ananias dan Safira.
punya hati yang ingin melayani Tuhan, tetapi punya niat terselubung di dalamnya. Akhirnya dia menipu dalam persembahan yang diberikan. Kemudian Tuhan menghukum dia dengan sangat keras. Saudara, hati-hati. Jangan-jangan kita adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Kita seolah-olah kelihatan fine, baik-baik saja. Kita seolah-olah oke. Kita ke gereja, kita pelayanan, kita lakukan banyak hal. Tetapi waktu banyak distraction dalam hidup kita jadi tidak bisa berbuah. Saudaraku, apa distractionmu hari ini? Apa yang mencoba mengalihkan hati dan pikiranmu hari ini? Mungkinkah kekhawatiran hidup? Saudara, masalah hidup yang penuh dengan problem, pergumulan, tidak akan pernah selesai, bukan? Sampai kita mati, kita baru selesai. Orang-orang yang tidak punya uang, punya problem, ingin mencari uang yang banyak. Orang-orang yang punya uang, ingin mencari uang yang lebih banyak lagi. Orang-orang yang sudah sangat kaya raya, punya keinginan, ingin mencari yang lebih banyak lagi dan mempertahankan itu semua. Tidak pernah ada selesai. Kekhawatiran seseorang, masalah seseorang, dari lahir sampai mati, selalu ada. Sehingga saudara, kalau orang-orang itu terus terhanyut, terdistract oleh worries, kekhawatiran itu, maka orang-orang itu tidak bisa berbuah bagi Tuhan. Karena fokus hidup dia adalah ngurusin masalah dia. Tidak habis-habis. Tidak habis-habis. So, sekalian, tipe ketiga tanah ini adalah orang yang disebutkan dengan preoccupied heart. Preoccupied heart. Orang-orang yang hatinya ditempati oleh hal-hal yang lain. Sehingga tidak bisa berbuah. Saudara, yang mana? 1, 2, atau 3? Saudara, yang keempat. Benih jatuh ke tanah yang subur. Saudara, ini adalah orang-orang yang mendengar firman. Orang-orang itu mengerti firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan. Dan dia berakar, bertumbuh, dan berbuah pada waktunya. Saudara, ini luar biasa. Kalau kita bayangkan sebuah pohon buah-buahan yang harusnya bertumbuh, pasti ada waktunya, bukan? Saya melihat dari Google, sebuah biji jeruk butuh sekitar 7 tahun sampai 15 tahun dari biji menjadi pohon jeruk dan menjadi pohon yang bisa berbuah-buah jeruk. Perlu waktu. Lihat, perlu waktu untuk dia berakar dan dia bertumbuh dan akhirnya berbuah. Ini akan kita akan renungkan bagian ini terus-menerus tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tanah yang subur adalah orang-orang Kristen yang mendengar firman, dia mengerti firman, tidak hanya asal dengar saja, kemudian dia berakar ke dalam, luar biasa, berakar makin dalam, makin kuat, dan dia bertumbuh, dan pada waktunya dia akan berbuah. Kalau saudara lihat di sini, Yesus memberikan satu perumpamaan yang jelas, buahnya itu bukan cuma 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan cuma 10 kali lipat, tetapi 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Sebuah perjumlahan yang luar biasa tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Buah-buah yang hasilnya dengan amazing, luar biasa. Berbuah secara limpah, di luar kebiasaan. So, sekalian, jika kita mau memahami apa yang Tuhan kerjakan, dan kita sepenuh hati terlibat, jadi orang-orang yang mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan mengerjakan pekerjaannya melalui kita dengan hasil yang sangat limpah. Tidak pernah saudara membayangkan efeknya saudara nanti 10 tahun ke depan. Berapa puluh kali lipat buah yang kau hasilkan jikalau engkau adalah tanah yang subur. Saudara, tanah yang subur adalah kelompok orang Kristen yang disebutkan sebagai the good, responsive, and well-prepared heart. Hati yang baik, hati yang berespon dengan tepat, dan hati yang siap mendengarkan firman dan bertumbuh. Saudara, yang manakah Anda? 4 tipe tanah, sama-sama ditaburi oleh benih firman Tuhan. Yang manakah Anda? Saudara-saudara bukan dalam posisi ingin, aku mau yang jadi yang keempat. Tidak, saudara. Kita sama-sama renungkan hidup kita yang mana. Sekian tahun jadi orang Kristen, sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, sudah belasan tahun dibaptis, kita jadi orang yang mana, saudara? Tipe yang manakah kita? Jangan sampai nanti kita setahun yang akan datang, Tuhan menemukan kita tidak berbuah, dan Tuhan menebang kita. Sebuah hal yang perlu kita sama-sama waspadai, kita sama-sama doakan, dan jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Saudara sekalian, maukah Anda bertekad untuk berakar di dalam Tuhan? Maukah Anda bertekad untuk bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara sekalian, which one are you? Doa kita sekalian sama-sama. Kita boleh menjadi tanah yang subur, menjadi the good, responsive, and well-prepared heart. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.